Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang di pesantren As-Saqafah dan bertamu kepada Yai Said Agil Siraj, seorang mantan Ketua Umum PBNU, cendekiawan Muslim, kiai yang sangat concern salah satunya kepada bidang keilmuan tasawuf. Nah, Yai, terkait tasawuf itu sendiri yang paling mendasar adalah sekarang itu masih ada saja atau bahkan mungkin semakin ada orang yang mempertanyakan keterkaitan tasawuf itu dengan Islam. Masih menganggap itu bukan bagian utama dari Islam atau bahkan itu bukan tradisi Islam. Nah, posisi tasawuf dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ. Kebenaran al-haq harus kita capai dengan ilmu pengetahuan. Mencari kebenaran apa saja harus melalui logika, melalui argumentasi rasional, dengan ilmu pengetahuan. Ya. Tapi ilmu itu tidak ada gunanya kalau tidak untuk membangun fayu'minu bih, untuk beriman kepada Tuhan. Apa artinya berilmu kalau tidak beriman pada Tuhan? Ilmu akan menjerumuskan orang tersebut, orang yang berilmu itu. Kalau tidak ada iman, tidak ada keyakinan bahwa ada yang menjaga kita, yang memantau kita, yang akan membalas perilaku kita. Liar nantinya ilmunya itu. Contoh misalkan ilmunya untuk membunuh orang, untuk menciptakan senjata massal, senjata perusak massal, berlomba membangun nuklir. Untuk apa itu? Senjata nuklir. Perang dunia diciptakan. Itu ilmu yang tanpa iman, itu. Teknologi yang tanpa iman. Apa dulu Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, apa nggak bisa berpikir tentang nuklir? Bisa, tapi tidak ke sana. Tidak ke sana kecerdasannya. Yang dibangun oleh beliau-beliau mufakirin, filosof, falsafah Islam adalah untuk membangun perdamaian, membangun kemanusiaan, kemajuan kemanusiaan. Sama sekali nggak berpikir bagaimana menciptakan senjata otomatik, apalagi sampai nuklir apalagi. Padahal dzarrah, atom itu Imam Asy'ari sudah bicara tentang dzarrah. Sudah beriman, berilmu, beriman, itu pun masih kurang. Percuma berilmu, percuma beriman. Kalau tidak, satu lagi. Perjalanan intelektual terakhir adalah fatukhbita lahu qulubuhum. Hatinya menjadi bersih. Hatinya menjadi jernih. Jauhkan dari sombong. Jauhkan dari hasad, dengki, iri. Jauhkan dari ujub, takabur. Membanggakan diri. Orang lain semua salah, semua jelek, saya paling hebat. Jauhkan itu semuanya. Diisi dengan apa? Diisi dengan tawadu, rendah hati, sabar, selalu bersyukur, selalu optimis kepada Tuhan. Zuhud, artinya asketis, tidak rakus, tidak tamak, dan seterusnya. Wara, selektif. Yang halal ambil, yang ragu-ragu buang, jangan diambil, jangan selalu mengambil. Puncaknya adalah cinta, harmonis bersama, dan harmonis dengan Allah. Puncaknya ma'rifat, yaitu mengenal Allah. Kepemimpinan, manajemen, yang dibangun hanya dengan rasional, dengan hanya logika, sering salah. Walaupun awalnya benar, keyakinannya benar, tapi sering salah. Kesalahan itu bisa tidak disengaja, bisa disengaja. Kalau hanya berpegang dengan akal, bisa menjadi penipu, bisa menjadi manipulator, bisa menjadi koruptor. Atau kesalahan yang tidak sengaja. Berujung pada kebingungan kalau hanya akal. Maka kita teruskan, jangan hanya dengan akal. Kita bangun kepemimpinan yang berbasic intuisi. Intuisi adalah tempat bisikan dari Allah. Tempat bisikan ilahiyah yang selalu membisikkan kebenaran. Yang kedua, bisikan dari malaikat. Ada khawatir ilahiyah, bisikan dari Allah, yaitu namanya hidayah, petunjuk. Ada bisikan dari malaikat, namanya ilmu laduni. Jenius dari malaikat. Nah, ada bisikan hawajis dari hawa nafsu dan wasawis dari setan.
Kalau tanpa dibangun intuisi yang cerdas ini, kita pasti akan tergiur, tergoda dengan hawajis dan wasawis. Hawajis bisikan dari hawa nafsu kita sendiri, kerakusan, ketamakan egonya kita sendiri, wasawis glitikan godaan dari setan. Kalau tanpa kita bangun intuisi yang sehat. Oleh karena itu, ujung daripada akal akan mentok, akan berhenti pada kebingungan dan ketidaktahuan. Tapi kalau intuisi akan mendapatkan direct illumination, nur mubashir, cahaya langsung dari Allah, tidak akan pernah bohong, gak akan pernah salah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati tidak akan bohong. Yang bohong itu cangkem, mulut bohong. Demi Allah saya enggak korupsi. Hatinya pada ya. Demi Allah saya masih sedikit. Banyak. Mulut yang bohong itu. Hati dia sendiri enggak bohong. Saya bohong misalkan. Mulut saya bohong. Sumpah bohong. Hati saya sendiri jujur. Saya mengaku. Namanya nur mubashir. Tuh, jadi hati itu tempatnya illumination, pencerahan dari Allah langsung. Nah, kalau kita tidak menerima, tidak mengikuti suara nurani kita, lama-lama kita menjadi fasik, orang fasik. Terus menerus kemudian terus, lama-lama menjadi syirir, penjahat sudah. Nanti yang kebenaran dianggap kesalahan dianggap benar. Kalau syirir namanya. Kalau dalam kitab Ihya, Imam Ghazali mengatakan, orang kalau sudah sampai syirir, harus dibunuh. Gak ada gunanya diberi kesempatan hidup. Dia membunuh orang dengan bangga. Dia korupsi dengan bangga. Itu syirir namanya. Kalau fasik, ya sering melakukan dosa lah. Tapi masih merasa salah, masih itu fasik namanya. Dan bagi Yai Said, tasawuf ini bisa menjadi solusi atas masalah-masalah kita. Ya itu tadi. Ya. Tasawuf bisa membangun pertama basirah. The eye of heart, yang bisa membedakan ini benar, ini salah, ini lurus, ini bengkok. Itu namanya basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap manusia punya mata hati. The eye of heart. Nah, itu fungsinya. Nanti mata hati itu basirah itu akan estafet kepada domir, moral atau conscience, yang bisa memotivasi kita mengambil yang benar. Setelah dikasih tahu dari basirah tadi, ini benar, ambil yang benar, lakukan yang benar. Do it, if'al. Dan jangan melakukan yang tidak benar. Don't do that, la taf'al. Gitu kan? Itu suara domir namanya, suara conscience, suara moral. Yang kemudian estafet pada fuad. Fuad itu nurani adalah nurani, deeper of heart. Maka dzabal fuadu ma ra'a, itu bagaikan hakim yang jujur. Kamu salah. Kamu benar, itu nggak bisa disuap hakim Fuad ini, nggak bisa disuap. Dan sebenarnya setiap orang punya itu. Nah, iya semua orang. Ini saya lagi cerita spiritualnya manusia. Siapa saja, lintas agama, lintas suku. Iya. Nah, dengan tasawuf itulah kita memelihara basirah, the eye of heart, mata hati kita pelihara, domir, conscience, moral kita jaga, terakhir fuad harus kita jaga. Dan betul-betul itu di mana saja, kapan saja. Contoh, ketika kita naik pesawatnya apa? Turbulasi apa namanya? Turbulasi oleng. Waduh, semua ingat pada Allah semuanya. Terselamat sampai mendarat dengan selamat, lupa Allahnya. Itu bukan tasawuf itu namanya. Itu bukan tasawuf, bukan. Itu namanya kondisional. Kalau seorang sufi memegang ajaran tasawuf, kapan saja, di mana saja, ketika sehat, ketika sakit, ketika aman, ketika gawat, selalu bersama Allah. Dipuji tidak terbang, dicaci maki tidak minder. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Selama yang muji manusia, selama yang mencaci manusia, sama dengan saya. Ngapain kita terpengaruh pujian atau cacian? Yang mencaci sama dengan saya, yang muji sama dengan saya. Ini berarti akan jadi pegangan kuat untuk kita bermedia sosial. Ya. Karena di media sosial ada haters, pembenci, pencaci, ada lovers, pemuji walaupun kita nggak pantas dipuji. Iya. Tasawuf jadi pegangan di sini. Nah, ini artinya apa? Percaya diri, dinamis.
confident, percaya diri. Ngapain ngurusin manusia, ngurusin orang? Ya. Gus Dur contohnya. Oh. Yang mencaci maki banyak, yang memuji banyak. Tapi tidak terpengaruh dengan pujian dan tidak terpengaruh dengan cacian. Ya. Sebelum jadi presiden, sedang jadi presiden, setelah jadi presiden, tetap Gus Dur nggak berubah. Begitu. Dengan Dengan kesederhanaannya, kartu bank, kartu kredit itu nggak punya itu. Sampai wafat nggak punya. Buku agenda harian tuh nggak punya. Undangan tuh apal-apal undangan tuh. Hafal. Nomor HP hafal. Jadi kalau tasawuf itu lebih dari psikologi. Iya. Atau sasarannya adalah bagaimana kita memahami tajalliyatillah. Manifestasi Tuhan yang maha absolut itu, the absolute one existence, menjadi alam semesta ini. Iya. Melalui alam semesta ini. Kalau psikologi, bagaimana membentuk jiwa yang sehat, yang baik, yang normal, dimulai dari akhlakul karimah, dimulai dari perilaku yang baik, dimulai dari kejujuran. Contoh ini yang jelas sekali. Minyak goreng tidak ada. Atau uang negara hilang, tidak ada korupsi. Apa itu yang hilang sebenarnya? Bukan minyak goreng yang hilang, sidik yang hilang, kejujuran yang hilang. Begitu kejujuran hilang, minyak goreng jadi hilang. Begitu kejujuran hilang dari bangsa ini, terutama dari yang pelakunya ya, maka korupsi di mana-mana ada. Prinsipnya apa? Sebab utamanya kita semua kehilangan sidik atau kejujuran. Semua pembohong semuanya. Maka sifat wajib bagi Nabi adalah sifat sidik. Nabi itu wajib jujur. Kita umatnya pun wajib sidik. Begitu sidik hilang, hancurlah tatanan kehidupan ini. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, hancurlah tatanan kehidupan ini. Nah, itu yang bisa ngerem ya, menahan, mengarahkan hawa nafsu adalah tasawuf. Iya. Bukan ilmu fikih, bukan ilmu kalam, tapi tasawuflah yang bisa menjadikan kendali agar kita selalu jujur, selalu amanah, selalu sabar, tegar, tawakal pada Allah, itu tasawuf. Dan tasawuf itu mengajak kita untuk melihat ke dalam diri ya. Betul. Ya, karena sekarang itu problem kita adalah cenderung ngurusi orang lain. Ya. Dengan adanya media sosial itu. Ya. Orang hanya mengandalkan akal, mengandalkan ilmunya saja, dia ingin merubah orang dunia luar. Karena saya rubah dunia luarnya dengan kecerdasan saya. Tapi orang bijak yang punya hikmah wisdom ingin merubah dirinya sendiri. Tidak ingin merubah dunia luar. Dunia dirinya sendiri dulu yang harus dirubah. Dan dengan begitu dia akan jadi akan menjadi teladan bagi inspirasi bagi masyarakat. Itu namanya hakim. Orang punya wisdom. Jadi saya pengen lebih eksplorasi soal tadi titik temu tasawuf dan psikologi. Ya. Karena ini akan jadi bekal bagi anak muda. Gimana titik temunya? Quran mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa kamu tidak paham tentang dirimu sendiri? Itu kira-kira itu. Lihat diri kamu itu siapa. Tahu nggak diri kamu itu siapa? Maka dulu Sokrates juga mengatakan i'arif nafsak ta'arif rabbak. Ini bahasa Arabnya. I'arif nafsak ta'arif rabbak. Kenalilah dirimu, maka akan kenal siapa Tuhanmu. Apa artinya itu? Artinya bahwa dengan tasawuf kita tahu siapa diri kita. Ternyata kita ini makhluk yang lemah. Makhluk yang terbatas. Yang tidak punya daya upaya apa-apa kita ini. Mau mengandalkan apa? Kalau tidak mengandalkan Allah. Itulah. Kita ini apalah artinya hidup ini? Hidup, bangun tidur, kerja, makan, tidur lagi. Apa itu artinya itu? Kalau tidak dalam hidup ini step by step mendekatkan diri kepada roh universal. Kita ini sekarang roh kita parsial di alam dunia ini, terbatas oleh fisik kita kan. Kita punya roh, Habib punya roh, ya kan ada batas. Nah, nanti kalau sudah kembali pada Allah, kita akan bergabung pada roh universal, rohnya para nabi, rohnya para aulia, para ulama. Di sini ada 3 tahapan. Satu namanya takhalli. Bagaimana kita masuk dalam proses cleaning diri kita, dibersihkan dulu dari yang tadi saya katakan tadi.
ektas negatif, yaitu hasad, dengki, ada permusuhan, bau atau kebencian. Ayo bersihkan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Minggu ini kita buang takabur, minggu depan kita buang iri, minggu depannya lagi kita buang permusuhan, kebencian pada orang. Udah bersih, baru tahalli. Mari kita hiasi diri kita ini dengan tadi itu sabar, syukur, tawakal, mencintai sama, buangkan rasa permusuhan, kebencian. Puncaknya nanti ada tajalli, bisa melihat manifestasi di dunia ini hanya manifestasi Allah. Apa yang ada di dunia kita lihat ini semua adalah merupakan tajalli min tajalliyatillah, manifestasi dari wujudnya Allah, the absolute one existence. Iya. Dan jadi problem utama masalah mental itu adalah karena kita tidak mengenal diri kita, tidak mengenal diri kita. Coba kalau kita kenal, siapa sih kita ini? Coba ketika ada misalkan ada orang minta nasihat atau coba kenal kamu tuh siapa sebenarnya? Datang dari mana? Asal-asalmu, asal-usulmu dari mana? Dan mau apa sekarang ini? Semua orang pengen eksis. Semua orang pengen mengenal dirinya lah, aktualisasi dirinya. Tidak ada jalan lain kecuali bersama Allah. Kalau ingin eksis yang benar. Dan sekarang masalahnya orang ingin eksis dengan harta, dengan jabatan. Boleh, dengan hal-hal boleh. seperti itu. Enggak dilarang. Asal hartanya untuk kebaikan, mencari harta dengan baik, cara yang baik, dan setelah kaya untuk kebaikan. Malam rajin tahajud, rajin zikir, rajin wirid, pagi bisnis. Businessman. Enggak apa-apa itu. Syekh Hasan Asyadili orang kaya, waliullah itu. Syekh Abdul Qadir Jilani orang kaya. Sahabat Utsman orang kaya, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas orang kaya. Enggak ada halangan itu, enggak ada paradoksi antara membangun spiritual dengan kekayaan. Enggak ada. Sudah barang itu malah kekayaannya menjadi baik, menjadi sarana untuk kebaikan. Yai, kita sudah bicara tasawuf dalam kaitannya dengan mental, kemudian tadi menyinggung kebangsaan dan lain sebagainya. Tapi justru tasawuf ini seringkali sekarang absen dari agama itu sendiri. Sehingga semakin orang melakukan ritual agama, justru semakin dia merasa dirinya paling benar dan sombong. Kata-kata sombong aja sudah bukan agama itu. Iya, makanya. Semakin mengenal agama, semakin sombong. Sombong itu berarti sudah nggak beragama itu. Sudah meninggalkan agama. Jadi, yang ayat tadi itu. Berilmu, beriman, dan hati yang bersih. Kalau saya batas hanya beriman, ilmu iman, masih seperti tadi itu. Sombong. Sombong dengan dia Islam, dia paling Islam. Sombong dia mengandalkan simbol-simbol, pakai gamis, jenggot panjang. Itu namanya ujub. Sum'ah namanya. Membanggakan dirinya sendiri. Nabi berkata, laula adnabat ummati la khasyitu an yartiga dzamban akbar. Laulam tudznib ummati la khasyitu an tudzniba akbar. Seandainya ada orang tidak pernah dosa, kok pernah dosa lah. Saya takut dia akan terjerumus pada dosa yang lebih besar. Ala wa huwal ujub. Lah muncul saya orang suci. Saya orang hebat. Saya sudah pegang kunci surga lah. Itu ujub. Enggak ada artinya itu ibadahnya. Enggak ada artinya. Dan itulah yang kemudian menjadi inti tasawuf. Nabi Muhammad tidak pernah sombong. Sahabat-sahabat tidak pernah sombong. Para wali nggak pernah mengaku dirinya hebat, dirinya suci, dirinya mulia, dirinya semua dalam rangka merendahkan diri dalam tasawuf itu. Dipraktekkan sebenarnya kalau kita sadar dengan sholat dan bacaannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon. Menyembah dengan tulus, memohon kekuatan lahir batin, memohon keselamatan, memohon petunjuk, memohon kebahagiaan, memohon apa aja lah. Wa iyyaka nasta'in. Tanpa i'anah dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah, kita ini nggak ada apa-apanya. Sudah harus diyakini seperti itu. Kemudian dalam sholat ada sujud. Kita jatuhkan kepala kita di muka bumi ini. Itu artinya apa? Bahwa aku bukan siapa-siapa. Akulah hamba yang hina dina. Hanya Engkau Allah yang mulia. Itu sholat. Maka
As-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Mi'raj secara batin. Sobat. Dan itu lagi-lagi soal tasawuf. Dan saya ingin mengutip satu perkataan tentang lebih baik orang yang rendah hati meskipun dia berada dalam kemaksiatan. Kemaksiatan itu membuat dia rendah hati daripada orang yang rajin ibadah tapi dia sombong. Justru dalam keadaannya yang beribadah itu. Itu Imam Ghazali menulis kitab kecil namanya Asnaful Maghrurin. Beberapa orang yang terpedaya oleh dirinya, tertipu oleh dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai orang beriman, jangan kamu terpedaya oleh godaan dunia. Ini gampang. Jangan kamu terpedaya oleh godaan materi, pangkat, jabatan. Gampang. Pemahamannya itu gampang. Tapi yang paling sulit, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan terpedaya oleh tipuan-tipuan yang menjerumuskan kamu atas nama Allah. Dengan atas nama Allah. Dikira dia sudah hebat, sudah dekat dengan Allah. Tipuan itu. Kalau dia sudah misalkan sholat tahajud pagi-pagi, wah saya tadi malam hebat, sudah dekat dengan Tuhan. Itu ujub itu. Itu namanya maghrur bi anfusim, maghrur bi nafsi. Maghrur bi nafsihi. Makanya Yai, saya punya jamaah Yai disebutnya pemuda tersesat. Jadi daripada merasa benar dan akhirnya berhenti belajar dan beribadah, lebih baik merasa tersesat. Betul. Nanti bertobat, belajar dan beribadah. Terima kasih. Nabi Muhammad tidak pernah merasa benar. Setiap hari, setiap malam tidak kurang dari 100 kali bertaubat. Coba Nabi Muhammad. Nggak pernah merasa saya hebat. Meskipun sudah pasti. Pasti dong. Ya. Tapi perasaan bahwa beliau belum itu yang justru. Sayyidina Ali seperti apa? Selalu menangis dalam itu. Imam Hasan Basri. Kalau akan sholat gemetar badannya. Karena akan menghadap Allah. Allah yang Khalik. Dan itu semua soal tasawuf. Itu yang menjadi kekuatan utama agama dan yang justru krisis di sebagian. Dan aliran tasawuf ini sekarang berkembang di Prancis, di Inggris, bahkan di Amerika. Justru menjadi jawaban bagi Ibn Arabi Society, Halal Society ada di Prancis. Justru berkembang di sana. Karena itu untuk menjawab krisis manusia modern ya. Yang semakin dia dapat segalanya, semakin merasa kok belum apa-apa, hampa. Karena batinnya kosong. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.